Halo Gong. Halo bro. Gimana nih kabarnya? Baik. Ini sekarang dia jadi host sekarang nih. Waktu itu gue jadi host. Aduh. Sekarang dia gantian. Gimana nih bro? Kita ada momen kesempatan nih. Bagus banget ya. Kita ketemu sama founder dari Beat Academy. Ya, Aduh. itu dia. Ini gua ada berapa ngumpulin pertanyaan nih bro? Pertanyaan. Ya. Q&A dari publik ya? Ya dari publik. Jadi tentang gimana sih sebenarnya seorang dari founder dari Beat Academy itu bro ya. Founder Beat Academy. Yes. Oke. Karena seorang Gung Prabu gitu. Udah punya nama besar. Enggak lah, Kita belum lah. Masih jauh Coba lah. Q&A dan lumayan banyak pertanyaannya bro. Kita udah Oke. pilih beberapa pertanyaan. Yaps. Ini Apa aja tuh? kita mulai langsung aja ya. Ya. Langsung aja bro kita ya guys ya. Yang pertama itu ada pertanyaan gini bro. Menurut seorang founder dari Beat Academy ya, Oke. Gung Prabu, kira-kira arah Bitcoin 2026 bakal kemana nih Gung? Uish. Pertanyaan pertama langsung ke arah Bitcoin ya? Ya jeblok Oke. gitu, harus jeblok gitu. Oke. Ini menurut gua, jadi gua nggak bisa pastiin juga bro, Bitcoin 2026 bakal kemana. Ya. Karena kalau kita lihat kebijakan moneter juga, kalau misalnya kita bilang dovish, nggak juga. Kalau kita bilang hawkish juga nggak bisa gitu. Karena kita juga lagi ada di masa Fed pivot. Jadi kenapa menurut gua cycle kali ini agak berbeda juga sebenarnya karena cycle kali ini itu tidak bertepatan dengan QE bro. Bull market kali ini itu tidak bertepatan dengan QE. Karena kalau kita lihat bull market sebelumnya, itu sebenarnya di-drive sama QE dan QT. Bull market itu di-drive sama QE, bear market itu di-drive sama QT. Kalau Fed itu melakukan QE, di Bitcoin itu bakal bull market gitu. Sedangkan sekarang, kita saatnya bull market, tapi Fed, Bank Sentral Amerika, ini malah QT bro. Malah mengurangi uang yang beredar. Kenapa Oke, itu bro. berpengaruh? Maaf, boleh dijelasin dulu nih ke teman-teman mungkin ada yang belum paham. Apa sih itu QE dan QT nih bro? QE itu simpelnya cetak duit, Oke. QT itu simpelnya mengurangi duit yang beredar. Oke, itu dia ya guys ya. Iya. Oke. Gue lanjut nih bro, karena Yap. ini penting banget nih. Jadi Bitcoin itu simpelnya adalah liquidity game bro. Oke. Kalau misalnya makin banyak uang yang beredar di dunia ini, Yuk. Bitcoin juga bakal ikutan naik. Jadi simpelnya liquidity up, Bitcoin up. Liquidity itu simpelnya total uang yang beredar ya bro ya. Ya. Jadi liquidity up, Bitcoin up. Sedangkan yang harusnya kita bull market saat ini, Fed itu malah mengurangi uang yang beredar bro. Makanya cycle kali ini tuh agak berbeda. Emang berbeda. Tapi kenapa kita malah bull market dapat tuh setahun 2 tahun bull market kan? Itu karena emang adopsinya Bitcoin yang udah makin besar bro. Bitcoin makin mature simpelnya. Banyak negara yang udah nanda tanganin Bitcoin Strategic Reserve. Banyak negara yang El Salvador tuh. El Salvador itu udah ngejadiin Bitcoin sebagai legal tender. Legal tender itu simpelnya alat pembayaran yang sah lah di El Salvador. Di negara itu? Iya, Bitcoin udah bisa Pakai belanja buat gitu? Belanja, iya benar-benar. Wow. Gitu bro. Jadi menurut gua kalau ditanya 2026 Bitcoin bakal kemana, gua mengikuti kebijakan moneternya aja sih bro sebenarnya. Gitu. Tapi kalau untuk saat ini gua lihat sekarang, menurut gua nih ya, Bank Sentral Amerika, Federal Reserve itu emang sengaja buat ngeringin likuiditas bro. Karena apa? Inflasi saat ini tuh masih tinggi. Yuk. Kalau kita lihat inflasi saat ini tuh sekitar 2,7% bro, year on year-nya. Gitu. Dan sedangkan targetnya Bank Sentral Perbankan Modern, Bank Sentral Modern itu biasanya sekitar 2%. Jadi targetnya masih jauh nih. Ya. Jadi emang sengaja Fed itu ngebuat likuiditas makin seret dulu, buat nurunin inflasi dulu. Makanya kalian gak heran kalau misalnya kalian ngelihat data-data makroekonomi, data-data ekonomi lainnya, bahwa US itu ekonominya melambat. Karena emang sengaja Fed itu mau nurunin inflasinya dulu bro, sebelum dia melakukan QE alias cetak duit. Tapi QE itu agak susah lah terjadi, karena ya tidak dalam waktu dekat lah. Kenapa? Karena QE itu biasanya cuma terjadi kalau misalnya US itu resesi, krisis ekonomi kayak COVID kemarin, ya gitu sih bro. Gitu. Ya. Jadi gua ngikutin kebijakan moneternya aja sih bro. Oke. Masih agak abu-abu juga lah. Oke, jadi itu pandangan Gung Prabu mengenai arah Bitcoin 2006 bakal kemana nih guys? Yes. Cuman Fed itu gue lihat sekarang ya cenderung lebih ke dovish lah, lebih ke menurunkan suku bunga. Mungkin ya ini gue bilang kasarnya, Bank Sentral Amerika itu udah mulai kepikiran buat nambah likuiditas lagi, Kenapa tuh bro? buat cetak duit lagi. Ya karena kalau kita lihat sekarang juga FOMC kemarin kan, itu udah potong suku bunga. Ya. Kalau nggak salah udah potong suku bunga 2 kali ya bro ya? Ya. Ya udah potong suku bunga 2 kali. Gitu. Jadi emang udah gimana? Kita bisa bilang bahwa Fed itu udah mulai dovish lah. Udah mulai bikin likuiditas itu makin banyak lagi di market. Dan ingat, Bitcoin is a liquidity game. Liquidity up, Bitcoin up. Itu dia dari seorang founder Beat Academy. Yaps. Next question.
Lanjut bro. Gimana caranya konsisten dan fokus untuk ngerjain sesuatu ala Gong Prabu nih? Fokus dan konsisten untuk ngerjain sesuatu. Ya. Oke. Menurut gue yang pertama itu kalian harus tahu dulu goal kalian apa. Oke. Karena kalau kalian nggak tahu goal kalian apa, ya kalian pasti bakal bingung gitu mau ngerjain apa. Kalau misalnya kalian udah tahu petanya kayak gimana, kalian tahu kalian mau ngerjain apa, ya gue yakin kalian juga pasti bakal niat gitu ngerjainnya. Kalau misalnya emang kalian beneran ngebutuhin hal itu gitu. Yep. Jadi yang pertama kalian harus set goalnya dulu. Kalian harus tahu target kalian apa. Yang kedua kalian mungkin harus menghargai kebiasaan-kebiasaan kecil atau perubahan-perubahan kecil bro. Karena ini simpelnya gue ambil dari buku Atomic Habits. Itu tuh buku yang simpelnya ngejelasin seberapa besar dampak dari perubahan-perubahan kecil bro. Yep. Jadi walaupun perubahannya kecil nih, walaupun lu kerja cuma hasilnya kecil, lu dapat cuman sedikit gitu uangnya. Tapi kalau lu konsisten dalam jangka waktu yang lama, itu perubahannya bakal besar banget gitu. Jadi buat kalian yang mau tahu detailnya, kalian bisa baca aja langsung tuh. Bukunya bagus banget ya. Namanya Atomic Habits. Itu buku tentang produktivitas juga. Jadi menurut gua yang pertama itu kalian harus tahu dulu goal kalian apa. Yang kedua kalian harus bisa menghargai perubahan-perubahan kecil. Gitu. Gitu sih bro. Target pasti. Ya. Oke lanjut. Gimana sih ceritanya Gong Prabu dari jadi atlet sampai jadi fokus di financial market nih? Oke. Menarik nih. Oh iya benar. Karena gue yakin banyak dari kalian yang udah tahu kalau misalnya gue dulu atlet ya. Atlet panahan. Dan kenapa gue pindah nih banting setir lah sih mulai dari atlet jadi fokus ke financial market. Jadi pertamanya gini bro. Gue itu bisa dibilang dapat modal terbesar itu dari jadi atlet. Berapa tuh bro? Wah, Bisa di-spill ya? nominal ya, oke. Gue spill lah. Jadi simpelnya sekali kompetisi itu gue bisa dapat kalau menang ya. Ini kalau menang, kalau biasanya gue menang itu sekitar 20 jutaan bro. Gede ya bro ya? Lumayan lah untuk bocil SMP. Iya, untuk SMP bocil itu besar. SMP sekali kompetisi itu gue dapat sekitar 20 jutaan loh. Wow. Dari bonus-bonus dari sekolah gue biasa dapat sekitar 5 jutaan, 6 jutaan, 7 jutaan. Jadi sekitar 25 jutaan lah. Itu setiap gue sekali menang. Wow. Gitu dari sana lah. Nah, dengan umur gue yang masih sekecil itu, masih sebocil ini, masih SMP nih, udah megang uang sebanyak itu kan udah pasti greedy nih, udah pasti panik nih gue. Semua barang gue beli sepatu, gue beli member gym, gue beli akun game ya kan, gue beli laptop, gue beli ini semua, gue belilah pokoknya. Dan lama kelamaan gue mulai sadar, emang uang itu cuman dipakai buat konsumsi seneng-seneng gitu. Ya, buat hal-hal yang konsumtif ya. Jadi gue mulai kayak belajar gitu tentang uang. Dan kebetulan juga keluarga gue, saudara gue lah ya, sepupu gue banyak juga yang main di financial market, invest di saham gitu-gitu. Tapi gue ngelihat mereka tuh dulu kayak ngeliatin chart candlestick bro. Gue ngeliat dulu mereka ngeliatin chart candlestick, gue kira itu kripto kan, karena kan mirip-mirip kan. Otak gue setiap ngeliat chart candlestick itu kripto gitu. Nah gue mulai pelajarin lah, karena ya gue emang punya cita-cita yang cukup besar ya sejak dulu ya. Jadi gue mulai pelajarin saham dulu, baru masuk ke kripto bro. Dan gue juga mulai mikir, usaha yang gue keluarkan di sini dibanding dengan reward yang gue dapat itu jauh lebih gede di financial market bro. Ibarat jadi gini, kalau misalnya gue fokus jadi atlet nih, untuk gue dapat duit itu gue harus kerja bro. Gue harus bener-bener kerja setiap hari gitu, show up setiap hari, latihan gitu ya. Latihan setiap hari, panas-panasan di lapangan setiap hari. Sedangkan kalau misalnya gue di financial market nih, ya gue tinggal tidur aja gitu, tinggal pencet-pencet layar aja kan gitu. Gitu sih masuknya gue. Tapi tetap lah, itu dulu gue jadikan sebagai sampingan. Cuman untuk saat ini gue lagi istirahat aja sih bro dari jadi atlet. Gue lebih fokus sekarang ke mantengin financial market. Oke, berarti Gong Prabu saat ini tuh lebih fokus buat di financial market nih bro ya? Di financial market, lagi fokus membangun fondasi keuangan lah. Oke. Gitu. Menarik ya? Menarik. Next question nih bro. Untuk anak umur 13 tahun yang fokus invest di financial market, menurut lu butuh trading nggak nih bro? Gua udah pernah coba tapi loss. Sorry, umur berapa tadi? 13 tahun. 13 tahun ya? Masih muda bro. Masih muda tuh, masih SMP kayak gue dulu berarti ya. Oke, menurut gue tetap perlu dong. Walaupun gue expect itu kalian nggak dapet cuan dari sana ya. Karena ya gini, simpelnya trading itu versi lebih susahnya investasi bro. Psikologis lu lebih rusak di sana. Bener-bener kayak lu senam jantungnya setiap hari gitu. Setiap lu open posisi lu senam jantung gitu. Lu duk lihat gitu. chart itu naik turun gitu. PNL minus gitu. Jadi menurut gue trading itu versi lebih susahnya dari investasi. Jadi kenapa menurut gue wajib? Karena kalian butuh experience-nya dulu bro. Lu harus ngerasain dulu gimana
susahnya trading, gimana susahnya ngatur psikologis di trading, gimana rasanya margin call dulu, baru lu mendapatkan pembelajarannya, bro. Gitu, bro, simpelnya. Jadi ya gitulah, tapi tetap dengan alokasi porto yang benar. Jangan sampai lu punya duit 10 juta, 10 jutanya lu pakai buat all in di trading gitu. Enggak juga gitu, margin call lu langsung gembel. Gitu. Jadi tetap dengan money management yang tetap dengan money management yang bagus gitu ya. Baik lah gitu. Oke. Iya. Menurut lu money management yang bagus tuh gimana sih? Oh, oke. Ini bagus ya. Ini satu hal yang gue lupa tadi tuh. Jadi money management yang bener itu menurut gue yang untuk bocil umur 13 tahun tadi tuh. Iya. Menurut gue 70% sampai 80% itu ini untuk pemula ya. 70% sampai 80% itu fokus di aset yang konservatif dulu, bro. Contohnya? Contohnya kayak Bitcoin, Bank BCA gitu, saham Bank BCA, saham-saham blue chip gitu, apapun aset yang kalian percayain lah, pokoknya emas gitu-gitu. Pokoknya masuk di financial market tapi aset yang konservatif dulu. Jangan cari return yang tinggi dulu. Kalian fokus belajar dulu, kalian fokus kayak dapetin experience dulu. Oh gini ya rasanya. Kenal dulu ya istilahnya. Kenal dulu gitu. Ngerasain dulu experience-nya. Oh gini ya rasanya punya aset, punya PNL yang gerak terus gitu setiap detik. Terus sisanya mungkin 20%-nya atau 10%-nya kalian baru bisa masukin ke aset yang lebih beresiko. Trading lah, futures lah, tapi tetap ya dengan money management yang benar dan kalian tahu apa yang kalian lakukan. Jangan sampai kalian trading itu gambling. Itu kalian nggak dapat pembelajarannya dari sana gitu. Gitu. Kalian nggak bakal belajar apapun kalau misalnya kalian gambling. Harus sesuai sama profil risiko kalian juga ya, berarti? Benar. Tetap harus tahu lah apa yang kamu beli. Tuh. Jangan sampai beli koin ini nggak tahu fundamentalnya gimana, beli saham ini ikut-ikut gitu ya. Terus pas dia udah rugi, bilang itu scam. Udah siklus yang terulang. Oke. Iya. Next. Kita next. Ini ada pertanyaan nih, bro. Kira-kira dengan uang jajan 1,5 juta, investnya kemana aja nih, bro? Ke kripto kah? Ke saham atau apa? Dan berapa alokasi buat jajannya nih, bro? Alokasi buat jajannya dan alokasi portofolio investasinya. Modalnya 1,5 juta. Dalam konteks 1,5 juta ini uang jajan yang konsisten dia dapat per bulan kah atau gimana tuh? Menurut gue konsisten sih nih, bro. Konsisten 1,5 juta per bulan kali ya? Mungkin ya. 1,5 juta per bulan menurut gue itu udah cukup banget ya buat anak umur berapa tadi? Nggak ada disebutin ya? Nggak ada sebutin sih. Tapi ini kelihatannya masih bocah SMP mungkin ya? Oke, anggaplah konteksnya bocah SMP dapat uang jajan 1,5 juta per bulan. Menurut gue itu udah cukup banget lah gitu. Jadi menurut gue anggap kalian masih pemula ya. Jadi mungkin kalau gue jadi kalian, mungkin gue tanpa knowledge apapun ya gitu ya. Simpelnya. Mungkin gue saranin kalian buat taruh di aset-aset yang konservatif dulu, bro. Kayak Bitcoin dulu atau apapun lah aset yang kalian percayain. Yang tadi lu bilang ya? Iya, fokus tabung di sana aja terus, bro. Mungkin lu tabung, kan lu bilang tadi dapat 1,5 juta per bulan tuh. Lu tabung aja fokus, anggaplah 1 juta per bulan, fokus ke Bitcoin. Sisanya lu fokus investasi ke ilmu, lu beli buku, beli course, beli apapun lah yang pokoknya ngupgrade ilmu lu gitu. Lu mau traktir sepuh gitu buat belajar sama mereka gitu, tanya-tanya ya boleh aja gitu. Pokoknya apapun yang upgrade ilmu lu, dan 100.000, 200.000 lu bisa pakai buat berspekulasi lah sih, buat trading, buat melatih psikologis lu. Investasi itu buat lu dapat experience ya, buat ngebeli aset dalam jangka waktu yang panjang nih lu mainnya. Trading itu lu buat tahu experience ya, gimana rasanya rugi, gimana rasanya senam jantung setiap hari gitu kan. Terus investasi ke ilmunya itu lu dapat knowledge-nya lah simpelnya. Jadi lu bakal semakin pintar ke depannya. Gitu. Lu tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lu udah lakuin sebelumnya. Gitu sih, bro. Jadi fokus ke 3 hal. Tapi nomor 1 yang paling penting tuh ini, bro. Nomor 1 paling penting itu fokus tabung ke satu aset yang kalian yakinin. Bitcoin, saham Bank BCA, saham perbankan yang blue chip lah ya. Emas gitu. Ya emas boleh juga, bagus tuh emas. Karena cukup aman juga ya, stabil juga, dan bisa dihitung, bisa dibilang naik terus lah ya. Gitu. Yang pertama itu aset yang konservatif, aset yang aman, fokus tabung di sana terus. Yang kedua kalian bisa alokasikan sedikit ya, sedikit nih gue bilangnya, jangan banyak nih. Jangan setengah porto kalian taruh di trade. Oke, sedikitnya berapa persen nih, bro? Dari total aset ya? 5-10% mungkin. Terus sisanya ya secukupnya aja lah, kalian fokus investasi ke ilmu. Beli buku investasi, beli buku finance, beli buku personal finance, manajemen keuangan gitu-gitu, beli course
beli kelas tentang keuangan, tentang market crypto dan lain-lain. Pokoknya apapun yang upgrade ilmu kalian. Fokus investasi ke ilmu. 3 itu. Oke. Ya. Tapi tetap prioritaskan tabung di satu aset yang kalian yakinin ya. Oke. Iya. Oke, selanjutnya ini cukup menarik nih, Bro. Mungkin Oke. paling jadi perbincangan banget nih di media sosial. Menurut lu tuh, Bro, belajar makro itu penting nggak buat analisa market nih, Bro? Wow. Belajar makro ya. Untuk analisa market apa dulu nih? Financial market, Bro. Oh, keseluruhan ya? Keseluruhan. Oke. Menurut gue apakah penting atau enggak? Sebenarnya penting banget, Bro. Penting banget. Karena kalau lu nggak ngerti basicnya makro aja, sebenarnya lu nggak ngerti sebenarnya filosofi investasi, Bro. Filosofi investasi itu apa gitu? Lu nggak ngerti sebenarnya. Karena ya sebenarnya kan tujuan kita berinvestasi itu kan untuk melindungi aset kita dari inflasi. Inflasi itu kan bagian dari makroekonomi kan. Iya. Jadi kalau lu nggak ngerti makroekonomi, secara nggak langsung lu itu artinya lu nggak tahu kenapa lu berinvestasi kan. Jadi simpelnya gitu. Dan untuk analisa market juga menurut gue sangat penting. Kenapa? Karena market global itu sangat ditentukan oleh makroekonomi, Bro. Apalagi kayak Bank Sentral Amerika yang dolar itu jadi world reserve currency kan. Itu sangat penting, Bro, menurut gua. Apalagi kalian berinvestasi kayak di Bitcoin, di saham-saham US, itu sangat penting banget lah, Bro, menurut gua. Apalagi kayak yang gua bilang tadi, Bitcoin itu liquidity game. Jadi Bitcoin itu mengikuti pergerakan global liquidity, simpelnya gitu. Jadi kalau misalnya lu nggak mantengin makroekonomi, at least dikit lah ya, ya simpelnya lu sebenarnya nggak ngerti gitu utilitas dari Bitcoin, arah Bitcoin ke depannya jangka panjangnya bakal kemana gitu. Dan gue yakin juga kalau misalnya lu nggak ngerti kondisi makroekonomi saat ini, gue yakin sebenarnya lu nggak ngerti utilitas dari Bitcoin. Karena emang pada dasarnya Bitcoin itu kan utilitasnya adalah, kalau kita bilang simpelnya, memperbaiki atau memecahkan masalah pada keuangan tradisional kan. Jadi kalau misalnya lu nggak ngerti kondisi makroekonomi, perekonomian dunia saat ini, sebenarnya lu nggak ngerti Bitcoin itu apa gitu gue bilangnya. Itulah kasarnya lah ya gitu. Jadi penting banget lah. Terus kalau menurut lu nih, ada orang yang bilang kalau itu belajar makroekonomi itu bullshit, gak penting. Gimana tuh? Iya. Sebenarnya tergantung ya, mungkin cara mainnya mereka yang beda atau apapun lah, mungkin entah mereka fokus ke short term trading kan. Tapi gue yakin pada akhirnya semua trader, semua short term trader itu pasti bakal jadi investor, Bro, akhir-akhirnya. Nggak mungkin dong lu udah kaya banget nih, lu udah jadi billionaire gitu, misalnya lu udah punya triliunan rupiah gitu, lu tetap short term trading, itu gua rasa hampir mustahil ya, Bro ya. Dan pada akhirnya lu juga bakal jadi investor gitu. Dan kalau lu jadi investor, gue yakin lu juga perlu makroekonomi, Bro. Karena simpelnya gue bisa bilang nih, 80% sampai 90% pergerakan Bitcoin itu dikontrol sama global liquidity. Global liquidity itu apa? Makroekonomi gitu. Kebijakan moneter, kebijakan suku bunga dan lain-lain, Bro. Jadi itu penting banget lah. Walaupun mungkin buat kalian yang trader nggak berguna untuk sekarang, tapi untuk mempersiapkan di masa depan kan kenapa enggak gitu. Kalau bisa dipersiapkan dari sekarang kan gitu. Simpelnya kalau misalnya kalian pakai technical analysis itu buat jangka pendek lah, simpelnya lah. Jangan pakai jangka panjang gitu-gitulah. Untuk jangka panjang, untuk navigasi ke depannya bakal kemana, tetap lihat makronya juga lah. Kalau misalnya Bitcoin lagi disupport nih, tapi ekonomi US lagi krisis ekonomi, kan bakal crash juga gitu Bitcoin kan. Terus gitulah simpelnya. Ya. Berarti intinya jadi, induknya analisa itu sebenarnya makroekonomi, Bro. Karena likuiditas pasar gitu. Itu dia jawaban dari owner Bet Academy kita, guys. Last question nih, Gong. Yaps. Dan yang terakhir adalah, menurut Gong Prabu, kesalahan terbesar Gen Z secara finansial menurut lu itu apa? Kesalahan terbesar Gen Z secara finansial. Ya. Menurut gue mungkin di gengsinya ya kali ya. Gimana tuh, Bro? Ya lu bisa lihat sendiri lah, tren zaman sekarang orang pamer iPhone 17 Pro Max gitu-gitu kan. Ya mungkin di gengsinya lah, karena gua lihat banyak banget, nggak cuma Gen Z kali, Bro. Hampir semua orang kali ya. Iya. Anak-anak yang masih muda yang baru pegang duit banyak gitu. Mereka tuh kayak beli barang apa yang sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi dengan money management yang nggak bener, Bro. Mereka punya uang 10 juta, mereka all in maksa beli iPhone Pro Max yang second gitu. Jadi itu fondasi keuangan mereka tuh bener-bener rapuh banget, Bro, karena uang mereka, gaji mereka itu habis ke gengsi soalnya. Gitu sih dari apa yang gue lihat. Gitu sih, Bro. Iya. Oke. Jadi
masalah utamanya adalah gengsi ya bro ya, buat Gen Z itu. Gengsi lah. Ya. Iya. Oke. Itu dia teman-teman semua. Terima kasih telah atas pertanyaannya. Jadi post nih buat nih. Terima kasih atas pertanyaannya buat founder Beat Academy kita, Gong Prabu. Terima kasih atas waktunya bro. Yuk. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya Satria dari Beat Academy. Pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.